Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tami Prastia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan tangan berupa pot bunga dan ginjal dari rotan di Desa Tanjung Taring, Kecamatan Depok Utara, Kabupaten Kota Pagar Alam. Baiklah, di sini saya akan membahas 10 poin penting yang ada di dalam proposal saya. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada tujuan, yang kelima kajian pustaka, yang keenam metode pelaksanaan, yang ketujuh ada jadwal pelaksanaan, yang kedelapan ada evaluasi, dan yang kesembilan ada anggaran biaya, serta yang terakhir yaitu ada personalia pelaksana. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Desa Tanjung Taring merupakan desa yang memiliki potensi pertanian yang bagus, terutama petani kopi. Masyarakat Desa Tanjung Taring ini mayoritas bermata pencarian sebagai petani, baik petani kopi, sayur, dan lain sebagainya. Masyarakat sehari-hari menghabiskan waktunya untuk mengelola perkebunan kopi milik mereka. Kegiatan perempuan yang ada di Desa Tanjung Taring terutama masih banyak yang mengandalkan di sektor pertanian. Namun dengan hanya mengandalkan di sektor pertanian saja dirasa kurang cukup untuk peningkatan ekonomi di kebutuhan rumah tangga mereka. Nah, kegiatan di sektor pertanian hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, yang ketika musim tanam dan panen tiba. Banyak perempuan setelah musim tanam dan panen tiba selesai, mereka banyak memiliki waktu luang yang hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebab itu, ibu-ibu di Desa Tanjung Taring melakukan upaya untuk mengatasi banyaknya waktu luang yang terbuang tersebut, khususnya kaum perempuan yang ada di desa, dengan cara memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi warga agar lebih maju. Baiklah, untuk poin yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah sendiri meliputi yang pertama, kemiskinan akibat rendahnya pendapatan ekonomi keluarga, sehingga mendorong kaum perempuan untuk melakukan peran pembantu sebagai peran membantu kepala keluarga, yaitu dalam hal pekerjaan. Yang kedua, pendidikan perempuan desa yang rendah mengakibatkan terbatasnya pengetahuan tentang kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, bagaimana hasil pemberdayaan kaum perempuan dengan adanya pelatihan keterampilan tangan dalam hal menunjang ekonomi keluarga. Baiklah, untuk poin yang ketiga yaitu rumusan masalah. Terdapat beberapa poin dalam rumusan masalah. Yang pertama yaitu peran apa saja yang dilakukan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui program pelatihan keterampilan tangan berupa pot anyaman atau pot bunga dan ginjal dari rotan di Desa Tanjung Taring. Poin yang kedua yaitu bagaimana sumbangsi atau sumbangan pendapatan perempuan setelah adanya program pelatihan keterampilan tangan berupa pot anyaman atau pot bunga dan ginjal dari rotan di Desa Tanjung Taring. Nah, untuk poin keempat yaitu tujuan. Di dalam tujuan juga terdapat beberapa poin, di antaranya yang pertama, untuk mengetahui peran perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga melalui program pelatihan keterampilan tangan berupa pot anyaman dan ginjal dari rotan di Desa Tanjung Taring. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui sumbangsi atau sumbangan pendapatan perempuan setelah adanya program pelatihan keterampilan tangan berupa pot anyaman atau pot bunga dan ginjal dari rotan di Desa Tanjung Taring. Baiklah, untuk poin yang kelima yaitu kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka sendiri terdapat beberapa poin, di antaranya pengertian pemberdayaan, pengertian perempuan, pengertian pelatihan, pengertian keterampilan, dan pengertian pemberdayaan perempuan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu poin dari kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian pemberdayaan. Secara umum, pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian. Beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya di sini saya mengambil menurut LD Papilaya yang dikutip oleh Zubaidi, bahwasanya pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata. Nah, untuk poin yang kedua yaitu pengertian perempuan. Perempuan merupakan lawan jenis laki-laki, yang secara etimologis perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala halu yang paling besar. Ada pula yang mengatakan artinya dihargai. Jadi secara umum dapat dipahami kata perempuan merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis yang membedakan dengan kelompok lainnya. Baiklah, untuk poin yang ketiga yaitu pengertian pelatihan. Di sini menurut Widodo 2015, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Baiklah, untuk poin yang keempat yaitu pengertian keterampilan. Nah, menurut Bambang Wahyudi, keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh dalam praktek. Untuk poin kelima yaitu pengertian pemberdayaan perempuan. Menurut Carl M., pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas atau capacity building terhadap suatu partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dengan laki-laki. Nah, upaya pemberdayaan perempuan ini dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada sehingga perempuan menjadi manusia yang mandiri. Baiklah, untuk poin yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Nah, dalam metode pelaksanaan sendiri, di sini penulis memberikan atau menggunakan metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini ialah metode mengajar dengan cara langsung mempraktekkan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik itu secara langsung maupun dengan menggunakan media pengajaran seperti tutorial di YouTube. Nah, dalam metode pelaksanaan sendiri terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada tempat dan waktu kegiatan, di mana di sini bertempatkan di Desa Tanjung Taring, Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Kota Pagar Alam. Yang kedua ada Hayalaksasaran, yang dimana di sini adalah ibu-ibu rumah tangga Desa Tanjung Taring, Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Kota Pagar Alam. Yang ketiga ada jenis kegiatan, di mana kegiatan ini berupa kegiatan pelatihan keterampilan dengan metode penyampaian materi, lalu dilanjutkan dengan workshop berupa video tutorial. Yang keempat ada teknik kegiatan, di mana teknik kegiatan sendiri dalam pelatihan keterampilan ini dilakukan secara offline. Untuk poin ketujuh yaitu ada jadwal kegiatan. Nah, dalam jadwal kegiatan sendiri terdapat beberapa poin, yang diantaranya ada lokasi, tahap pelaksanaan yang meliputi tahapan pertemuan dan kegiatan, ada metode kegiatan. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit yang dimaksud dengan jadwal pelaksanaan untuk tahapan. Nah, tahap pelaksanaan dalam kegiatan pelatihan keterampilan ini akan diadakan 2-4 kali dalam 1 bulan, di mana
mana pada setiap pertemuan tutor akan membahas kegiatan apa saja yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tahap seperti tahap persiapan, pertemuan 1 dan 2, kegiatan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pertemuan tutor dengan ibu-ibu, yang kedua menyusun materi dengan metode memberikan penjelasan maksud dan tujuan dari diadakannya pelatihan keterampilan ini. Baiklah, untuk poin yang selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan. Nah, dalam evaluasi kegiatan, dalam tahap evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dari suatu program penyuluhan yang akan dijalankan, dari suatu program pelatihan yang akan dijalankan. Apabila program tersebut sesuai dengan tujuan yang awal yang telah direncanakan atau tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, di sini penulis dapat melihat nantinya apakah program ini berjalan sesuai rencana awal, maka dapat dikatakan program ini dapat dikategorikan program ini berhasil. Nah, di sini evaluasi bisa dilihat dari peserta pelatihan mencoba seluruh proses produksi mulai dari awal hingga akhir dengan kreasi mereka sendiri-sendiri. Baiklah, untuk poin ke-9 yaitu anggaran biaya. Untuk anggaran biaya sendiri di sini saya mengambil anggaran biaya alat dan bahan serta nasi, kamera, dan masih banyak lagi untuk setiap pertemuan. Misal rotan 15 kilo dikali 70 sama dengan 1.050.000. Ada cat pewarna, ada pisau 1 set, ada amplas, ada spanduk, ada sound system, nasi kotak, kamera, dan masih banyak lagi. Jadi total untuk keseluruhan dari program pelatihan ini mencapai 2.895.000. Nah, untuk total anggaran biaya sendiri bisa bertambah sesuai dengan jalannya produksi. Anggaran biaya ini tentunya berasal dari dana pemerintah desa. Nah, poin yang terakhir yaitu personalia pelaksana. Struktur tim pelaksana pelatihan keterampilan tangan berupa pot bunga dan tinjau dari rotan di Desa Tanitai, Kecamatan Demang Utara, Kabupaten Kota Pagar Alam sebagai berikut. Yang pertama ada dengan ketua pelaksana Ibu Serita, dengan ketua pelaksana Ibu Serita, wakil ketua pelaksana Ibu Hermiti, sekretaris pelaksana Ibu Susmayana, dan bendahara pelaksana Ibu Lucy Susanti. Dan mereka semua adalah anggota ibu-ibu PKK yang ada di Desa Tanjung Taring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya